kita membahas ya inilah ngerjain latihan aja. Isna kayaknya saya belum cek ininya ya, kiriman dari posnya, tapi mungkin Senin saya baru ke kantor pos. Saya absen dulu. Kunto. Yang belum kirim kuis siapa ya? Sekalian nanya-nanya nih yang belum kirim kuis. Salma hadir. Suntoro hadir. Yuliana. Nana. Nana Ratna ini. Suci. 1, 2, 3, 6. 6 ya. Belajar. Ini maksimum minimum sama aja sebenarnya. Kalau di modul terakhir sampai modul berapa? Modul 8 ya. Minimum. Kayaknya ini dikit aja pelajarannya. Turunan juga, terus nanti ke aplikasinya, yaitu mencari keuntungan produsen. Waktu TTM kemarin kan Swekeli ya dapat soal tentukan nilai maksimum dari fungsi nonlinear, jadi ada pangkat 3 ya. Isna hadir ya. Sebentar saya absen. Isna. Nah, di sini di modul ini kita belajar apa syarat-syarat untuk mencari keuntungan maksimum atau minimum. Kemudian nanti ada titik belok. Ini di pelajaran fungsi nonlinear kita ulang lagi. Turunan pertama udah bisa dipahami ya, gimana untuk misalnya turunan pertama dari Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Nah, turunan pertama itu dy per dx, yang diturunkan yang ada variabel X-nya. Pangkatnya minus 2, kemudian karena ini minus ya, minus terus ini 2, terus dikali X pangkat 2 kurang 1. Gradiennya itu M ya. Gradiennya itu adalah turunan pertamanya. Ditunjukkan oleh fungsi turunan pertama di titik tersebut. Misalnya titik X-nya sama dengan 2, maka M gradiennya itu langsung aja dikerjakan dari hasil turunan pertamanya, masukkan X-nya berapa, dapat nilainya berapa. Ini yang minus 4 ini, itu gradien fungsinya. M kecil. Nah, untuk seperti kita udah belajar di parabola, kalau titik ini ya Vera, yang titik ini parabola yang dia titik origin apa sih? Tetap ya, ini di tengah-tengah titik originnya, pusatnya ya ini ya.
garis gradiennya itu garis yang apa ini? Ini garis yang sejajar yang berimpit dengan parabola. Bila ditarik garis lurus, ini gradiennya. Di titik manapun di setiap parabola ini gradiennya sama, yaitu turunan pertamanya nilainya, yaitu kalau di sini. Tapi yang untuk ini dibedakan ya, karena ini kebetulan pas di tengah-tengah, jadi ini di kuadran pertama, ini di kuadran kedua. Parabolanya yang menaik ini sebelah sini, garis parabola yang menaik sebelah sini, garis parabola yang menurun sebelah sini. Kalau yang menaik gradiennya positif, M sama dengan 4 nih. Tapi kalau yang menurun, yaitu M sama dengan minus 4. Tadi kita dapat M-nya sama dengan minus 4 ya, karena yang kita cari itu di kuadran pertama. Ya. Ini di kuadran pertama. Jadi kebetulan di kuadran pertama garis parabolanya fungsinya itu menurun nih. Ditunjukkan oleh gradiennya yang negatif. Ini tadi fungsinya. Nah, contohnya suatu fungsi 3x kuadrat ditambah 7. Turunan pertamanya yaitu 6x. Nilai x lebih besar 0, maka fungsi fx ini fungsi menaik. Dan untuk setiap x lebih kecil dari 0, fungsinya ini akan menurun. Bisa karena ini kenapa x-nya lebih besar dari 0, fungsinya menaik, karena fungsinya ini dia 3x kuadrat ya, jadi dia positif ya, ini nggak negatif. Kemudian x lebih kecil dari 0, fungsinya akan menurun. Karena kita lihat dari turunan pertamanya. Turunan pertamanya ini 6x. Kalau x lebih besar dari 0, otomatis turunan pertamanya lebih besar dari 0 ya. Seperti tadi, gradien itu adalah turunan pertama, ditunjukkan oleh turunan pertama. Ya, Sue Kelly. Sebentar ya. Oke. Nah, Sue Kelly. Jadi, mengenai fx-nya lebih besar dari 0, otomatis gimana? Kenapa dia bisa tahu x lebih besar dari 0 fungsinya menaik dan x lebih kecil dari 0 fungsinya menurun? Dari gambar ini kita bisa lihat kalau gradiennya positif berarti menaik, kalau gradiennya negatif berarti menurun ya. Jadi kalau karena turunan pertama diketahui 6x ya, kalau kita masukkan x-nya lebih kecil dari 0 berarti dia negatif, otomatis fungsinya menurun.
Nah, kalau X-nya lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0, otomatis turunan pertamanya ini positif ya. Jadi kalau gradien positif akan fungsi parabola atau gradien fungsinya itu akan menaik, kalau gradiennya negatif akan menurun. Nah, bagaimana kalau ini? Ini polinomial atau bisa, kalau tadi kan X kuadrat, kalau ini dia bisa X pangkat 3, X pangkat 1/3. Nah, ya pokoknya dia bukan berbentuk parabola lagi nih. Nah, kalau ini kita bisa tahu titik minimum lokal. Titik minimum lokal ini, kemudian titik maksimum lokal ada ini. Nah, seperti di modul di buku kalian ada ada pembahasan tentang titik maksimum minimum. Yang ini di modul yang baru ada ya. Ya, ini nggak terlalu, ini sekilas aja kayaknya. Titik maksimum berarti yang atas ini ya, ini yang minimum. Nah, ini seperti yang tadi juga ya, polinomial atau lebih dari fungsinya lebih dari pangkat 1 ya, dan lebih dari pangkat bisa jadi pangkat 3 yang penting. Kurang sih. Oke. Di absen. Nah, ini dia kalau seperti ini, kalau tadi kan parabola cuma ada titik maksimum, atau kalau dia maksimum berarti parabolanya ke atas ya. Kalau parabolanya menghadap ke atas, dia minimum. Nah, kalau ini dia punya satu maksimum, dia punya minimum juga kalau polinomial. Pertama-tama untuk mencari titik maksimum atau minimum, kita cari nilai X yang menyebabkan fx sama dengan 0. Nilai X-nya itu diperoleh dengan mencari akar persamaan turunan pertama dari fungsi tersebut disama dengankan dengan 0. Ya. Menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar X bila akar. Jadi pertama-tama kita cari dulu X-nya berapa ya. Oke. Kita cari dulu akarnya dari turunan pertamanya disama dengankan dengan 0. Kemudian diselidiki. Misalnya X-nya bisa X1 dan X2. Maka kemudian caranya gimana? Kita cari perubahan tanda. Apabila sudah diketahui X, kan tadi gradien ya, gradien itu sama dengan turunan pertama. Nah, kita cari gradiennya itu positif atau negatif. Jadi, kita selesaikan, misalnya didapat X yang didapat itu kita masukkan kembali ke dalam turunan pertama.